Apakah kamu pernah merasa hidup ini kayak ngulang pola yang sama? Bangun pagi, ngerjain rutinitas, lalu malamnya capek secara fisik dan mental, tapi hati lu tetap kosong. Lu coba cari makna lewat kerja, cinta, materi, bahkan spiritual. Tapi tetap aja, ada ruang kosong yang nggak bisa lu jelasin. Lu bukan satu-satunya. Banyak orang di dunia ini ngerasa begitu, dan bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka belum nyambung ke frekuensi hidup yang sebenarnya. Sekarang bayangin, kalau semesta ini ibarat radio, lu itu pemutarnya. Lu bisa putar ke saluran mana aja, tapi yang bakal terdengar ya cuma yang lu sinkronin. Kalau lu terus hidup di frekuensi ketakutan, kekurangan, kecemasan, lu cuma bakal nangkep sinyal yang selaras sama itu semua. Masalah datang terus. Rezeki seret, emosi naik turun, padahal di sisi lain, ada saluran yang isinya keajaiban. Ada frekuensi tempat rezeki ngalir tanpa hambatan, orang baik berdatangan tanpa dicari, dan hidup terasa penuh makna meskipun sederhana. Dan itu bukan dongeng, itu realita frekuensi, itu getaran, itu vibrasi. Segala sesuatu di alam semesta ini punya getaran. Tubuh lo, pikiran lo, bahkan kata-kata yang lo ucapkan. Semua memancarkan energi, dan energi itu adalah bahasa utama semesta. Hari ini, kita akan gali lebih dalam. Kenapa banyak dari kita merasa terputus dari aliran kehidupan? Apa itu vibrasi sebenarnya? Dan gimana cara mengaktifkan kembali sinyal batin lo, supaya lo bisa tune in ke frekuensi yang membawa kedamaian, kelimpahan, dan kejadian-kejadian luar biasa? Ini bukan soal mistis. Ini bukan sekadar teori spiritual. Ini soal kembali terkoneksi sama inti diri lo dan sama semesta. Jadi, duduk yang nyaman, tarik napas dalam, lepaskan semua label dan ekspektasi sejenak, dan biarkan diri lo terbuka untuk sesuatu yang mungkin bisa ngubah cara lo ngelihat hidup selama ini. Karena ketika lo ngerti cara kerja vibrasi, hidup bukan lagi perjuangan, tapi jadi perjalanan selaras. Oke, sekarang kita masuk ke pondasi paling penting. Apa sih sebenarnya vibrasi itu? Banyak orang mikir vibrasi itu semacam konsep spiritual doang. Tapi sebenarnya, ini konsep ilmiah sekaligus spiritual yang udah lama banget dibahas. Dari fisika kuantum sampai ajaran-ajaran kuno timur. Vibrasi adalah getaran energi. Segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi yang bergetar, bahkan benda padat yang terlihat diam. Kalau dilihat di tingkat atomik, ternyata terdiri dari partikel-partikel yang terus bergerak, terus bergetar. Dan frekuensi getarannya beda-beda. Air, batu, suara, tubuh manusia, pikiran, emosi, semuanya punya frekuensinya masing-masing. Semakin tinggi frekuensinya, semakin halus dan ringan energinya. Semakin rendah frekuensinya, semakin berat, lambat, dan padat. Lu tahu nggak? Rasa takut dan benci itu punya getaran yang sangat rendah. Tapi, rasa syukur, cinta, dan damai, itu getarannya tinggi banget. Dan itu bukan cuma simbolis, tapi udah diukur oleh para peneliti kayak David R. Hawkins lewat skala kesadaran. Lo adalah pemancar energi. Ini bagian yang penting. Lo bukan cuma penerima realita, lo juga pemancar frekuensi. Artinya, realita di luar lo itu sebagian besar adalah refleksi dari energi yang lo pancarkan dari dalam. Bayangin lo kayak menara pemancar. Kalau lo memancarkan sinyal, gue takut kehilangan, maka semesta akan nyambung ke sinyal itu dan ngasih lo pengalaman yang cocok. Seperti kehilangan, rasa cemas, hubungan yang gak stabil. Tapi saat lo memancarkan, gue percaya bahwa hidup gue penuh dukungan, maka semesta juga nyambung ke sinyal itu. Dan muncullah bantuan, rezeki tak terduga, orang-orang yang tiba-tiba muncul dan ngebantu lo naik level. Ini bukan sugesti, ini resonansi, getaran pikiran dan emosi. Kita masuk lebih dalam. Pikiran lo, apalagi emosi lo, itu punya energi spesifik. Pikiran itu kayak perintah, tapi emosi itu bahan bakarnya. Lo boleh afirmasi, gua kaya, gua bahagia. Tapi kalau di dalam hati lo masih ada keraguan, ketakutan, atau luka, maka frekuensi yang lo pancarkan bukan kata-katanya, tapi rasa di baliknya. Makanya banyak orang merasa afirmasi nggak bekerja, karena vibrasinya nggak sinkron. Kata-katanya tinggi, tapi rasa di dalamnya rendah. Contoh sederhana, lo bilang, gue cinta diri gue, tapi di dalam lo masih benci sama diri sendiri, karena masa lalu. Vibrasi yang keluar, bukan cinta,
tapi luka yang belum selesai. Kesadaran mengaktifkan vibrasi, dan disinilah pentingnya kesadaran. Ketika lo mulai sadar, beneran sadar, sama apa yang lo rasain, pikirin, dan pancarkan, lo mulai punya kuasa buat menggeser frekuensi itu. Lo bisa mulai pilih, gua mau terus hidup dalam rasa takut, atau mulai membuka diri untuk percaya, gua mau terus ngomel soal kurangnya hidup gua, atau mulai mengapresiasi hal-hal kecil yang udah gua punya. Perubahan ini nggak instan, tapi begitu lo geser frekuensi lo, dunia lo juga ikut bergeser. Vibrasi menentukan arah hidup lo. Jadi, kalau ditanya, kenapa vibrasi itu penting? Karena vibrasi bukan cuma soal mood atau emosi. Vibrasi adalah GPS semesta. Lo bisa kerja keras sampai mati-matian, tapi kalau getaran lo nyangkut di rasa takut, kekurangan, dan tekanan, lo bakal terus muter di pola yang sama. Sebaliknya, lo bisa kerja dengan tenang, tapi vibrasi lo penuh percaya, syukur, dan damai, dan hidup lo bakal mulai ngalir lebih mudah. Lo mulai sinkron sama kejadian-kejadian yang terasa pas. Orang-orang yang lo butuhin tiba-tiba muncul, ide-ide kreatif ngalir, hati lo lebih lapang, dan semua itu bukan karena lo beruntung, tapi karena frekuensi lo nyambung. Jadi sekarang lo udah tahu, vibrasi bukan hal mistik, tapi hukum alam. Lu selalu memancarkan sesuatu. Pertanyaannya cuman, lu sadar atau enggak? Dan mulai sekarang, lu punya pilihan, mau terus hidup secara reaktif, atau mulai hidup secara sadar, dan getarkan energi yang lu mau tarik ke hidup lo. Oke, sekarang kita bahas hal yang sering luput, tapi krusial. Gimana sih cara kita tahu kalau vibrasi kita lagi lowbat? Karena, kadang kita ngerasa, hidup gua kenapa gini banget sih? Padahal bukan hidup lo yang rusak, mungkin cuma frekuensi lo lagi ngadat. Nah, ini dia tanda-tanda umum yang nunjukin kalau vibrasi lo lagi drop, dan mungkin lo perlu isi ulang sebelum makin ngelantur. Lo gampang capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Capek fisik itu wajar. Tapi kalau lo bangun tidur aja, rasanya kayak habis lari maraton, padahal yang lo lawan semalam cuma pikiran sendiri. Well, itu tandanya energi lo bocor, kadang bukan badan lo yang capek. Tapi, jiwa lo yang lelah, lo terlalu sering mikirin hal-hal yang belum kejadian, alias mental overuse. Gue capek bukan karena kerjaan, tapi karena gue mikirin kerjaan, bahkan pas lagi nggak kerja. Quotes by semua orang yang pernah overthinking pas lagi mandi. Overthinking level dewa. Lo tahu lo lagi vibrasinya rendah kalau lo mikir terus tentang masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain. Lo mikir tentang masa depan yang belum tentu kejadian. Dan parahnya, lo mikir dua-duanya bareng sambil rebahan di kasur, nggak ngapa-ngapain. Ini bikin otak dan hati lo kelelahan, dan frekuensi lo turun drastis. Muncul emosi negatif tanpa sebab jelas. Lo tiba-tiba cemas, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ngerasa useless, walaupun nggak ada yang trigger langsung. Ini biasanya karena emosi lama yang belum diproses muncul lagi ke permukaan. Vibrasi rendah bikin luka-luka lama naik lagi, kayak alarm batin yang bilang, "Hey bro, ada yang belum diberesin nih." Hidup gua kayak kamar kosan, kelihatannya rapi, tapi coba buka lemari, berantakan semua. Sulit merasa bahagia dengan hal kecil. Orang vibrasinya rendah itu gampang banget ngerasa hidupnya kosong. Dia bisa punya semua, tapi tetap ngerasa kurang. Ngopi enak, rasanya hambar. Diajak ngobrol orang baik, tetap aja curiga, dikasih waktu istirahat, malah merasa bersalah. Itu karena getaran syukurnya mati, padahal rasa syukur itu kayak charger buat vibrasi. Gua udah punya semua, tapi kok tetap insecure ya? Mungkin lo perlu punya diri sendiri dulu bro. Lo ngerasa kehilangan arah hidup. Lo ngerasa hidup lo jalan, tapi kayak autopilot. Nggak ada gairah, nggak ada tujuan jelas, cuman ngikutin arus karena ya udahlah. Ini kondisi bahaya, bukan karena lo malas, tapi karena frekuensi jiwa lo lagi disconnected. Kayak wifi yang connect tapi no internet access. Gue hidup, tapi lupa buat ngerasain hidup. Kalau lo lagi gampang capek, overthinking 24 jam, dikelilingi drama, sering emosi negatif meledak, susah bersyukur ngerasa kosong, besar kemungkinan vibrasi lo lagi turun. Dan jangan panik. Itu sinyal, bukan hukuman. Karena sadar itu langkah pertama buat balik tune in lagi ke frekuensi terbaik lo.
Ingat, vibrasi rendah bukan dosa. Itu bagian dari dinamika hidup. Tapi ketika lo udah tahu tanda-tandanya, lo punya kesempatan buat ngerem, istirahat, recharge, dan naik lagi. Jangan terus nyalahin keadaan. Kadang lo cuma butuh ngeriset energi lo. Dan di segmen berikutnya, kita bakal bahas apa aja sih yang bikin vibrasi kita bocor diam-diam tanpa kita sadari. Kadang kita ngerasa udah berusaha positif, udah nonton video motivasi, udah afirmasi tiap pagi, udah meditasi juga, tapi kok masih aja hidup terasa berat? Jawabannya bisa jadi karena ada hal-hal kecil yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya ngerusak vibrasi lo secara perlahan dan konsisten. Dan ini yang bahaya, karena sifatnya nggak disadari. Kayak kebocoran energi halus, lo nggak langsung tumbang, tapi makin lama makin kerasa low, stuck, dan hampa. Scroll medsos tanpa sadar, apalagi tengah malam. Yes, ini dia, silent killer vibrasi nomor 1 zaman now. Lo scroll TikTok atau Instagram dari jam 10 malam, niatnya 5 menit doang. Tahu-tahu jam 1 pagi masih liatin orang mukbang lobster ukuran galon, sambil drama cinta segitiga. Apa yang terjadi? Lo bukan cuma buang waktu, lo juga lagi nyerap vibrasi random dari seluruh dunia. Mulai dari orang curhat toksik, berita kriminal, sampai komentar nyinyir netizen. Gue tidur bareng HP, bangun-bangun masih capek, ya jelas, semalaman lu dikuras energi sama algoritma. Medsos bukan musuh, tapi kalau lu scroll tanpa sadar, apalagi sebelum tidur, otak lu nerima sinyal negatif overload, dan itu langsung ngedown-in frekuensi bawah sadar lu. Lingkungan yang nggak sinkron sama jiwa lo, tempat lo nongkrong, temen lo curhat, keluarga, rekan kerja, semua itu punya energi kolektif. Kalau lingkungan lo isinya ngomongin orang terus, ngeluh terus, ngejek, nyindir, saling pamer pencapaian, lama-lama lo ikut turun, meskipun awalnya niat lo baik. Gue pengen semangat, tapi lingkungan gue kayak kolam ikan mati. Hati-hati, lo bisa ketularan vibrasi tanpa sadar, bahkan cuma dari ton suara orang lain. Lo bisa bersikap ramah ke orang lain, tapi keras ke diri sendiri. Setiap kali gagal dikit, lo nyalahin diri lo. Gue emang bodoh. Pantas aja hidup gue gini. Orang kayak gue mana bisa naik level? Itu bukan rendah hati. Itu perusak frekuensi paling halus. Lo sedang kirim sinyal ke semesta. Aku nggak layak. Dan semesta cuma bilang, oke, gue setuju. Makan dan kebiasaan yang menumpuk energi berat. Yup, makanan bukan cuma soal nutrisi, tapi juga frekuensi. Makanan proses tinggi, fast food, gula berlebih, gorengan tengah malam, mie instan 3 hari berturut-turut. Itu bisa nambah energi berat di tubuh. Dan karena tubuh lo adalah housing system buat energi lo, kalau dia kotor, lemes, dan penuh racun, ya pancaran lo juga ikut down. Menahan emosi terlalu lama, ini yang paling halus dan paling sering diabaikan. Menahan rasa, lo kesel tapi lo tahan, lo sedih tapi pura-pura kuat, lo kecewa tapi lo pakai topeng ceria, lo pikir lo sedang mengontrol emosi, padahal lo sedang mengubur energi aktif ke dalam sistem lo, dan energi yang nggak diekspresikan adalah energi yang nyangkut. Lama-lama ini jadi blok di dalam diri lo, kayak beban yang makin hari makin berat, tapi nggak kelihatan. Gue bukan nggak punya masalah, gue cuma taruh semua di dalam, kayak lemari yang nggak pernah dibuka. Kalau lemari energi lo udah penuh, ya tinggal nunggu jebol. Terlalu fokus ke dunia luar, lupa dunia dalam. Lo mungkin rajin banget, lihat statistik, cek notifikasi, ngejar target luar. Tapi kapan terakhir kali lo tanya, sebenarnya jiwa gue lagi butuh apa? Seringkali kita terlalu sibuk ngurusin respon orang lain, validasi sosial, pencapaian, dan lupa merawat ruang batin. Dan ketika lo disconnect dari diri sendiri, frekuensi lo jadi kacau. Karena sumber vibrasi yang paling murni itu adanya di dalam. Vibrasi lo bukan cuma jatuh karena trauma besar. Seringkali dia jatuh pelan-pelan, lewat hal-hal kecil yang lo biarkan terus-menerus. Scroll medsos tanpa arah, nongkrong sama orang yang suka ngejek, makan sembarangan, kurang istirahat, menahan tangis, ngomel ke diri sendiri. Kebiasaan ini kelihatan ringan, tapi kalau dikumpulin, dia bisa jadi alasan kenapa lu terus merasa capek, kosong, stuck.
bahkan ketika hidup lo secara logika baik-baik aja. Nah, setelah lo paham apa aja yang bikin vibrasi lo bocor, di segmen selanjutnya, gue bakal tunjukin cara-cara konkret, sederhana, tapi powerful buat naikin vibrasi lo, bukan yang ribet-ribet, tapi yang bisa lo lakuin tiap hari. Mulai dari hal kecil, tapi berefek besar ke realita hidup lo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Setelah lo paham apa itu vibrasi, apa tandanya lagi low, dan apa aja yang bikin bocor, sekarang kita bahas. Gimana caranya lo naikin vibrasi secara alami, konsisten, dan nggak lebay. Dan kabar baiknya, lo nggak perlu jadi motivator, spiritual guru, atau pindah ke Bali buat hidup dengan vibrasi tinggi. Cukup jadi versi sadar dari diri lo yang sekarang. Mulai dari syukur sederhana. Syukur itu kayak power bank buat vibrasi. Saat lo mulai menghargai hal kecil, lo aktifin frekuensi kelimpahan. Coba deh tiap pagi, sebelum buka HP, lo tulis atau ucapin 3 hal yang lo syukuri. Nggak usah muluk-muluk, bisa tidur nyenyak, ada kopi pagi, masih dikasih nafas. Tapi, hidup gua belum ideal. Justru karena itu, lo perlu vibrasi tinggi buat narik hidup yang ideal. Lo nggak bisa nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Lo bersyukur dulu, baru bahagia nyusul. Napas sadar adalah akses ke frekuensi jiwa. Napas lo itu remote buat sistem saraf, dan vibrasi lo tergantung pada kondisi saraf pusat lo. Saat lo cemas, napas lo pendek. Saat lo tenang, napas lo dalam. Coba sekarang, tarik napas pelan 4 hitungan. Tahan 2 detik. Hembuskan perlahan 6 hitungan. Lakuin ini 3-5 kali tiap pagi, atau saat pikiran mulai keruh. Gua nggak bisa tenang. Justru itu tandanya lo butuh napas, bukan notifikasi. Bersihkan energi lewat gerakan. Gerak itu bukan cuma buat six pack. Itu cara tubuh lo ngeluarin energi stuck. Lo nggak harus yoga atau lari 10 km. Kadang cukup stretching ringan, jalan pagi sambil dengerin musik healing, atau nari di kamar kayak orang kesurupan bahagia. Tubuh lo bukan patung. Kalau dia diam terus, energinya ngendap. Jaga asupan energi dari medsos, makanan, dan musik. Pikirin ini, setiap yang masuk ke lo, baik secara fisik maupun non-fisik, adalah input energi. Makanan, pilih yang hidup, buah, sayur, kurangi yang terlalu olahan. Musik, dengerin musik dengan frekuensi tinggi, atau lagu yang liriknya uplifting. Konten, follow akun yang inspiratif, bukan yang bikin lo banding-bandingin hidup. Unfollow bukan berarti benci, kadang itu bentuk self-care paling damai. Lo adalah hasil dari energi yang lo izinkan masuk tiap hari. Jadi, jaga pintu gerbangnya. Ucapkan afirmasi. Sejalan dengan emosi, afirmasi itu bisa ngangkat vibrasi lo. Tapi cuman kalau lo sinkron antara kata dan rasa. Jangan asal bacain kalimat gue kaya, gue bahagia, tapi di dalam hati lo ngomel, ngaco, kagak ada duit. Jadi mulai dari yang jujur dan bisa lo rasain sedikit demi sedikit. Gue sedang belajar menerima diri gue apa adanya. Gue terbuka terhadap keberlimpahan yang sedang datang. Gue layak merasa tenang dan cukup. Ucapkan sambil tarik napas dan resapi, nggak usah buru-buru. Getaran kuat datang dari kedalaman rasa, bukan kecepatan baca. Habiskan waktu sendiri, tapi bukan isolasi. Kesendirian yang berkualitas adalah recharge energi. Lo bisa duduk diam, tulis jurnal isi hati, dengerin suara alam. Renungin hidup lo tanpa distraksi. Kadang lo nggak butuh jawaban dari luar. Lo cuma perlu tenangin frekuensi dalam biar jawaban itu muncul sendiri. Diam bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi lagi ngobrol sama semesta. Kalau lo tanya, apa 3 hal tercepat buat naikin vibrasi? Jawabannya, 1. Syukur. 2. Napas sadar. 3. Memberi dari hati. Lo bisa mulai dari situ. Simple, tapi efeknya bisa ngubah pola hidup lo pelan-pelan. Dan kalau dilakukan dengan niat tulus, realita mulai ikut berubah. Jadi intinya, menaikkan vibrasi itu bukan pencitraan spiritual, bukan pamer lifestyle healing, tapi soal keseharian. Soal pilihan kecil lo setiap hari. Mau marah atau maafin, mau nyinyir atau nyukur, mau scroll atau napas. Setiap pilihan punya getarannya. Dan getaran itu
pelan-pelan ngebentuk dunia lo. Sekarang pertanyaannya, lo mau pancarkan energi kayak apa? Lo pasti udah sering dengar kalimat ini. Kita menarik apa yang kita pikirkan. Tapi, itu belum lengkap. Yang sebenarnya menarik realita ke hidup lo itu bukan pikiran lo, tapi vibrasi lo. Dan vibrasi lo itu kombinasi antara pikiran, emosi, dan keyakinan yang tertanam. Pikiran itu pemicu, emosi itu magnet. Bayangin, pikiran lu kayak sinyal wifi dan emosi lu kayak passwordnya. Kalau lu cuma mikir doang tapi nggak nyambung sama perasaan, ya sinyalnya lemah. Misalnya, lu afirmasi tiap hari, gua kaya, gua sukses, gua bahagia. Tapi deep inside lu masih percaya, gua nggak layak, gua kurang. Guess what? Yang ditangkap semesta bukan kata-katanya, tapi getaran sesungguhnya dari lo. Semesta tuh bukan dengerin mulut lo, tapi ngerasain frekuensi lo. Getaran adalah perintah tak terucap. Setiap detik, lu ngirim order ke semesta lewat getaran lu. Kayak lu buka aplikasi ojek online, tapi tanpa ngetik alamat. Cukup dari lokasi lu berdiri sekarang. Kalau lu vibrasinya, sering takut kekurangan, realita kasih situasi yang makin bikin takut. Sering merasa cukup dan damai, realita kasih lebih banyak rasa aman. Vibrasi itu kayak sinyal GPS ke alam semesta. Bukan soal lo mau apa, tapi soal lo siapa sekarang ini. Kenapa banyak orang gagal manifestasi? Ini dia alasan klasik. Mereka mikir bisa bohongin semesta pakai afirmasi, tapi isi tubuhnya masih penuh penolakan, trauma, dan kebocoran emosi. Jadi, bukan afirmasi lo yang gagal, tapi vibrasi lo yang masih belum cocok sama realita yang lo pengen. Lo bilang ke semesta, gue mau pasangan yang dewasa dan bijak. Tapi vibrasi lo masih trauma mantan dan gak percaya diri. Akhirnya yang datang bukan pangeran, tapi edisi mantan jilid 2. Vibrasi yang sejalan adalah realita yang nempel. Begitu vibrasi lo sinkron sama apa yang lo inginkan, realita bakal nempel sendiri, kayak magnet. Gak butuh usaha keras, gak perlu ngejar, cukup jadi getarannya. Lo mau kelimpahan, mulai vibrasiin rasa cukup. Lo mau cinta sejati, mulai vibrasiin rasa sayang ke diri sendiri. Karena realita itu bukan reaksi dari keinginan, tapi refleksi dari energi yang lo bawa sekarang. Kunci rahasianya adalah konsistensi dan non-attachment. Satu hal yang bikin proses ini sering gagal, terlalu ngarep hasil instan. Gua udah meditasi 3 hari, kok belum dapat transferan semesta? Ingat, lo bukan lagi minta, lo lagi menjadi. Dan jadi itu butuh proses. Kadang lo akan diuji, kadang malah dikasih sebaliknya dulu, biar lo makin yakin. Justru ketika lo lepas keterikatan sama hasil, vibrasi lo naik ke level tenang dan percaya. Dan disitulah semesta mulai kerja dengan cara yang kadang bikin lo merinding. Tapi jangan salah kaprah. Hukum tarik-menarik itu bukan berarti lo jadi toxic positivity. Bukan berarti lo harus bahagia terus. Nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa. Justru, saat lo bisa ngerasa semua emosi lo dengan sadar, tanpa tenggelam, vibrasi lo jadi jernih dan kuat. Lo bukan robot afirmasi. Lo manusia sadar yang punya kekuatan untuk memilih getaran lo, bahkan di tengah kekacauan. Jadi, intinya, lo bukan magnet karena lo ngomong. Lo magnet karena lo hadir sepenuhnya sebagai diri yang utuh. Realita bukan soal keberuntungan, tapi soal frekuensi yang lo bawa setiap hari. Sekarang lo udah punya kuncinya. Tinggal satu pertanyaan besar. Apa yang mau lo pancarkan ke semesta? Sekarang, gue cuma mau lo diem bentar. Tarik napas. Dan jujur jawab dalam hati. Apa vibrasi yang selama ini lo pancarkan ke dunia? Apakah itu getaran penuh cinta, penerimaan, dan keberlimpahan? Atau justru getaran kekurangan, penolakan, dan rasa takut? Karena di akhir hari, bukan dunia yang perlu berubah, tapi frekuensi kita. Lo bukan korban realita, lo penciptanya. Selama ini mungkin lo ngerasa hidup kayak ngelawan arus. Tapi gimana kalau lo berhenti berenang dan mulai selaras sama alirannya? Bukan pasrah, tapi surrender. Bukan nyerah, tapi percaya. Karena ketika lo menjadi vibrasi yang lo inginkan, realita akan mulai mengejar lo, bukan sebaliknya. Jadi sekarang gue pengen lo tulis di kolom komentar.
Mulai hari ini, gue memilih memancarkan vibrasi keberlimpahan. Gue bakal baca satu-satu. Karena setiap komen lo itu punya energi. Dan mungkin bisa jadi sinyal buat orang lain juga. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo tercerahkan, jangan lupa subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan vibrasi-vibrasi powerful berikutnya. Lo juga bisa bantu share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi stuck di vibrasi rendah. Kadang satu video bisa jadi turning point buat hidup seseorang. Dan kalau lo tertarik ngulik lebih dalam soal vibrasi, manifestasi, dan energi, terakhir, ingat, vibrasi lo bukan tentang siapa lo kemarin, tapi tentang siapa yang lo izinkan muncul hari ini. Lo punya kendali, lo punya kesadaran, lo punya kunci, dan lo nggak sendirian. Jaga getaran lo, peluk emosi lo, dan terus tumbuh jadi versi terbaik dari lo. Satu frekuensi dalam satu waktu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, semesta selalu mendengar getaran lo, bukan keluhan lo. Salam kunci semesta.